Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dina Rada dari Kampus 13 Haranjaya Makassar, Angkatan Reguler 2022 dengan NIM 2022020051. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari Ibu Dr. Andi Tenri Sose SNS MSI sebagai dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan membahas 13 submateri yang telah saya rangkum. Baiklah, materi pertama membahas gambaran umum tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk produktif atau berada dalam usia kerja yang siap dan bisa bekerja, sedangkan bukan tenaga kerja adalah penduduk non-produktif yang berada di luar usia kerja. Materi kedua membahas sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagai strategi membangun orientasi. Adalah strategi sangat penting dan efektif untuk membangun orientasi. Tujuan kompetensi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi untuk membangun orientasi adalah untuk memastikan bahwa anggota organisasi dapat menyampaikan layanan yang efisien dan profesional kepada pelanggan. Strategi ini dimaksudkan untuk mengakselerasi hasil dan menciptakan organisasi yang akses. Materi ketiga membahas konsep manajemen sumber daya manusia. Memiliki arti penting bagi keberhasilan organisasi, di mana pengelolaan sumber daya manusia memiliki arti penting bagi kepentingan organisasi, di mana pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia saja, tetapi juga seluruh manajer, ahli atau sumber daya manusia dan karyawan dalam bentuk kemitraan. Materi keempat membahas manajemen sumber daya manusia pada organisasi global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen sumber daya manusia global diklasifikasikan 3 pendekatan, yaitu pertama, manajemen sumber daya global menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Kedua, dikembangkan dari hubungan industri, komparatif dan literatif sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Materi kelima membahas manajemen sumber daya strategis adalah untuk menghasilkan kemampuan strategis yang dapat memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan terampil, bersedia, terlibat, dan termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Materi keenam membahas merumuskan dan menetapkan strategi sumber daya manusia adalah strategi pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Materi ketujuh membahas sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi, dan diperlukan informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dan sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Materi ke-8 membahas strategi untuk manajemen budaya, merupakan bagian penting dalam manajemen organisasi modern yang bertujuan untuk membentuk identitas organisasi yang kuat, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan karyawan berkualitas. Ada berbagai jenis strategi manajemen budaya yang dapat
diterapkan dalam organisasi seperti strategi penyebaran nilai-nilai, strategi pengembangan budaya, dan strategi transformasi budaya. Strategi manajemen budaya juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif di mana karyawan merasa dihargai, diakui, dan didukung. Fungsi strategi manajemen budaya meliputi membentuk identitas organisasi yang kuat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, mengembangkan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Materi ke-9 membahas strategi manajemen perubahan adalah kontrol yang kuat dari pemindahan sistem dari tahap pengembangan, selanjutnya dilakukan pengetesan sampai sistem tersebut dapat digunakan dengan pemahaman yang tepat dari manfaat dan potensi dari masalah-masalah yang tidak diantisipasi tiap tahapan strategi. Ada beberapa penerapan strategi perubahan. Yang pertama, empiris rasional, didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang dimulai dengan kajian-kajian yang ada di dalam masyarakat. Kedua, strategi normatif atau reedukatif, didasarkan pada adanya perubahan sikap paksaan dan pola hubungan dalam masyarakat. Ketiga, kekuatan strategi paksaan berdasarkan pada cara memaksa sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksakan merupakan bentuk dari hasil terdapat yang diharapkan. Keempat, strategi lingkungan adaptif. Berdasarkan pada jenis strategi, melibatkan penyesuaian berdasarkan kondisi lingkungan baru. Materi ke-10 membahas strategi mengelola kinerja. Adalah strategi atau rencana meningkatkan kinerja adalah metode bagi bisnis untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam rangka memenuhi tujuan perusahaan. Perusahaan harus mengetahui tujuan kinerja agar rencana meningkatkan kinerja menjadi efektif. Materi ke-11 membahas manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik. Adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi sumber daya terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Strategi ini menentukan orientasi dan rencana yang berkaitan dengan pertimbangan organisasi secara keseluruhan, seperti efektivitas organisasi dan manajemen sumber daya manusia seperti sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, penghargaan, dan hubungan karyawan. Materi ke-12 membahas manajemen sumber daya manusia perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia merupakan upaya memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Semua organisasi perusahaan harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tentunya zaman pada era global yang kompetitif ini. Kehidupan organisasi bisnis dituntut untuk terus bergerak mengikuti arus perubahan yang sangat cepat dan masif. Derasnya arus perubahan membawa konsekuensi logis bagi perusahaan untuk selalu mengantisipasi dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Materi ke-13 membahas merencanakan karir. Perencanaan dan pengembangan karir sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi seseorang dan suatu individu dalam merencanakan tujuan karirnya. Perencanaan dan pengembangan karir memiliki manfaat mendorong pertumbuhan semangat memenuhi kebutuhan organisasi pada sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan karyawan yang akan dipromosikan, menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, dan membuka jalan bagi karyawan berpotensi. Sekian dari materi yang saya rangkum. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.